Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjuangan cinta untuk mendapatkan restu dari orang tua. Simak cerita berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Langit sore mendung saat Laila melangkah ke aula kampus untuk menghadiri seminar lintas jurusan. Hujan gerimis mulai turun pelan, menyatu dengan suara langkah-langkah mahasiswa yang berlarian masuk ke dalam. Laila, dengan tas selempang dan buku catatan di pelukannya, duduk di barisan tengah. Seorang pemuda dengan jaket lusuh dan rambut sedikit basah mendekat. "Boleh saya duduk sini?" tanyanya, senyum tipis menghiasi wajahnya. Laila mengangguk pelan. Setelah acara usai, hujan masih turun. Arka menawari Laila jas hujannya yang sobek di ujung. Ia sendiri memilih basah. "Yang penting kamu gak sakit," katanya sambil tertawa kecil. Laila tidak mengerti kenapa seseorang yang baru ia kenal bisa begitu peduli. Di bawah payung sempit, mereka berjalan menyusuri lorong kampus. Hari-hari berikutnya, mereka mulai sering bertemu. Arka selalu punya alasan untuk menghampiri, entah meminjam catatan, atau sekadar bertanya soal tugas yang sebenarnya ia sudah tahu jawabannya. Laila tak pernah keberatan, namun di balik getar-getar manis itu, ada suara kecil yang terus berbisik dalam hati Laila, "Papa takkan pernah setuju." Hari itu, langit terlalu cerah untuk mencerminkan hati Laila yang diliputi kegelisahan. Tangannya dingin saat memegang cangkir teh, matanya tak lepas dari layar ponsel. Pesan dari Arka masuk, singkat namun hangat, "Aku siap ketemu orang tuamu, apapun yang terjadi." Laila menarik napas dalam, mencoba menenangkan jiwanya yang bergejolak. Di ruang tamu rumahnya yang luas dan rapi, Pak Surya duduk di kursi utama, tegak dan berwibawa seperti biasa. Sorot matanya tajam, penuh penilaian. Arka datang dengan setelan sederhana, kemeja putih bersih dan senyum sopan. Ia menunduk hormat, menyapa dengan nada rendah hati. Bu Rini menyambutnya dengan senyum kaku, sekadar formalitas. "Dari mana asalmu? Ayahmu kerja apa? Kau punya apa untuk masa depan?" Pertanyaan demi pertanyaan dilemparkan tanpa selapis kehangatan. Arka menjawab dengan tenang, tapi Laila bisa merasakan kegugupan yang disembunyikannya. "Laila bukan anak perempuan biasa, Nak. Kami sudah menyiapkan masa depannya. Kami tidak bisa menyerahkannya pada seseorang yang masih berusaha." Malam itu, Laila mengurung diri di kamar. Ponselnya berdering, nama Arka terpampang, tapi ia tak sanggup menjawab. Bukan karena tak ingin, tapi karena hatinya terlalu hancur untuk berkata apa-apa. Di balik pintu, ia bisa mendengar ibunya bicara pelan, "Laila, Papa hanya ingin yang terbaik." Malam itu, Laila duduk termenung di tepi jendela kamarnya, memandangi tetesan hujan yang membasahi kaca. Pikirannya melayang pada pertemuan terakhir dengan Arka yang penuh ketegangan dan penolakan. Di sisi lain, Arka juga merasakan luka yang mendalam. Penolakan dari orang tua Laila membuatnya merasa tidak berharga. Namun, ia tidak ingin menyerah. Ia memutuskan untuk membuktikan bahwa ia layak mendapatkan cinta Laila. Hari-hari berlalu, dan komunikasi antara Laila dan Arka menjadi terbatas. Mereka hanya bisa saling menguatkan melalui pesan singkat dan panggilan telepon di malam hari. Namun, cobaan datang ketika Laila dijodohkan dengan anak dari rekan bisnis ayahnya. Laila merasa terjebak dalam dilema antara cinta dan kewajiban keluarga. Sementara itu, Arka mulai meraih kesuksesan kecil. Ia berhasil mengembangkan aplikasi edukasi yang mendapat perhatian dari investor. Namun, di balik keberhasilan itu, hatinya tetap merindukan Laila. Di tengah badai ujian ini, Laila dan Arka tetap berpegang pada cinta mereka. Meskipun terpisah oleh restu orang tua dan tekanan sosial, mereka percaya bahwa cinta sejati akan menemukan jalannya. Mereka berjanji untuk terus berjuang, berharap suatu hari nanti, mereka bisa bersatu tanpa halangan. 3 tahun telah berlalu sejak pertemuan terakhir antara Arka dan keluarga Laila. Selama itu, Arka menapaki jalan penuh liku, membangun startup edukasi digital dari nol. Ia menghadapi kegagalan demi kegagalan, namun semangatnya tak pernah padam. Di sisi lain, Laila tetap setia menanti.
Meski tekanan dari orang tuanya tak pernah surut, ia menolak semua lamaran yang datang. Dalam diam, ia mengikuti perkembangan Arka melalui media sosial dan berita teknologi. Suatu hari, kampus tempat mereka dulu bertemu mengadakan seminar teknologi besar. Arka diundang sebagai pembicara utama. Tanpa sepengetahuan Laila, Pak Surya juga hadir, menemani rekannya yang menjadi sponsor acara. Saat Arka naik ke panggung, Pak Surya terkejut melihat pemuda itu tampil percaya diri, membawakan materi dengan penuh semangat dan wawasan luas. Setelah seminar, Pak Surya merenung. Ia teringat pada pertemuan pertama dengan Arka, dan bagaimana ia menolaknya tanpa memberi kesempatan. Kini, ia melihat Arka sebagai pria yang tangguh dan visioner. Hatinya mulai luluh, menyadari bahwa mungkin ia telah salah menilai. Beberapa hari kemudian, Pak Surya memanggil Laila ke ruang kerjanya. Dengan suara pelan, ia berkata, "Laila, Papa ingin berbicara tentang Arka." Laila terkejut, namun tetap tenang mendengarkan. "Papa melihat dia di seminar kemarin. Dia sudah banyak berubah. Jika kamu masih mencintainya, Papa tidak akan menghalangi lagi." Air mata Laila mengalir tanpa bisa ditahan. Ia merasa seperti beban berat yang selama ini menghimpitnya akhirnya terangkat. Dengan suara gemetar, ia menjawab, "Terima kasih, Papa." Dalam hatinya, ia tahu bahwa perjuangan dan kesetiaan mereka tidak sia-sia. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar Laila, membangunkannya dari tidur yang gelisah. Ponselnya berdering, menampilkan nama yang begitu dikenalnya, Arka. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat panggilan tersebut. "Laila, aku di depan rumahmu." Laila bergegas turun, menemui Arka yang berdiri dengan senyum hangat di depan pintu. Mereka saling menatap, seolah ingin memastikan bahwa semua ini bukan mimpi. "Aku ingin bertemu dengan ayahmu lagi," kata Arka, suaranya penuh keyakinan. Laila mengangguk, lalu mengajak Arka masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, Pak Surya duduk dengan wajah serius. Arka menghampirinya, lalu membungkuk hormat. "Pak, saya datang kembali untuk meminta restu Anda. Saya melihat perubahanmu, Arka. Tapi restu bukan hanya tentang pencapaian, melainkan juga tentang kesiapan menghadapi masa depan bersama." Arka mengangguk, memahami bahwa perjuangannya belum selesai. "Saya siap menghadapi segala tantangan, Pak. Saya mencintai Laila dan ingin membangun masa depan bersamanya," jawab Arka. Pak Surya terdiam sejenak, lalu berkata, "Berikan saya waktu untuk mempertimbangkan." Hari-hari berikutnya, Laila dan Arka terus berusaha meyakinkan Pak Surya. Mereka menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam hubungan mereka. Meskipun restu belum diberikan sepenuhnya, mereka tetap berharap dan berjuang, karena mereka tahu bahwa cinta sejati layak diperjuangkan. "Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, perhatian, dan cinta yang telah kalian berikan selama mengikuti kisah di antara restu dan cinta. Kehadiran kalian sebagai penonton setia adalah anugerah yang tak ternilai bagi saya. Semoga setiap cerita yang saya bagikan dapat memberikan inspirasi, harapan, dan kekuatan bagi kalian semua. Saya berdoa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan kepada kalian dan keluarga tercinta. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Dukungan kalian adalah sumber semangat bagi saya untuk terus berkarya dan berbagi cerita-cerita yang menyentuh